Halo sahabat Kismis. Ilmu pelet atau dikenal juga sebagai pengasihan sudah lama dikenal oleh masyarakat di Indonesia dan banyak yang mempercayainya meskipun termasuk ke dalam hal yang tabu. Pelet memiliki berbagai jenis dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada dua kategori pelet pada umumnya. Yang pertama, pelet bersifat umum yakni agar disenangi banyak orang. Dan jenis kedua adalah jenis pelet yang digunakan untuk keinginan khusus seperti memikat hati perempuan atau laki-laki yang disukainya. Pelet tentu saja termasuk dalam ilmu hitam yang sangat dilarang oleh agama Islam. Kendati demikian, kita semua harus waspada karena bisa saja kita atau orang terdekat kita adalah target dari para pengguna pelet di sekitar. Berikut ini adalah beberapa jenis pelet yang terkenal paling berbahaya dan sulit untuk disembuhkan. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. 5 jenis ilmu pelet yang paling berbahaya dan susah disembuhkan. Number 1. Pelet lintrik. Ilmu pelet lintrik ini diketahui menggunakan media kartu dan foto yang akan dimantrai dan diyakini sangat ampuh dan digolongkan sebagai ilmu hitam tingkat tinggi. Setelah mendapat kiriman pelet, target akan mulai merasakan rindu dan jatuh cinta pada pengirimnya. Selain itu, jika mereka tidak bertemu dengan yang melakukan pelet, mereka akan gelisah, stres, hingga demam. Jika pengirim mengabaikan atau menolaknya, ia akan kehilangan akal hingga membahayakan diri sendiri. Jangkauan pelet lintrik ini bahkan bisa sampai ke luar negeri. Number 2. Pelet Jangjawokan Sunda. Berasal dari Sunda, cara kerja ajian satu ini adalah target pelet akan merasakan kerinduan mendalam serta peningkatan hasrat seksual. Mantra yang digunakan dalam pelet Jangjawokan adalah bahasa Sunda kuno, sehingga pelet jenis ini tidak perlu menggunakan bantuan dukun karena ilmunya bisa dipelajari sendiri. Jika keinginannya ini tidak kesampaian, ia bisa jadi gila hingga meninggalkan keluarganya. Number 3. Semar mesem. Berasal dari Jawa. Pelet ini termasuk pelet yang paling praktis karena para pengguna pelet ini tinggal mengamalkan mantra khusus berbahasa Jawa secara rutin. Semua orang bisa menggunakan pelet jenis ini asalkan mereka mengetahui mantranya. Ilmu satu ini akan membuat target terpesona hanya dengan melihat senyuman pelaku. Efeknya, korban terbayang-bayang wajah pelaku serta selalu merasa rindu padanya. Konon belum ada obat untuk menyembuhkan korban semar mesem. Number 4. Jaran goyang. Pelet jaran goyang ini cukup terkenal di Pulau Jawa dengan menggunakan mantra kuno. Korban pelet akan merasakan rindu yang mendalam hingga bisa membuatnya gila. Bahkan jika tidak kunjung bertemu dengan pengirim pelet, ia bisa mati karena tersiksa oleh kerinduannya. Seramnya ajian ini kerap jadi sasaran untuk menguras harta seseorang. Number 5. Pelet Pangkonang. Berasal dari daerah Kalimantan.
biasanya menggunakan media telur, kunyit, dan bahan lainnya yang menyebabkan korbannya rindu yang begitu dalam, sehingga jika tidak bertemu korban bisa gila. Biasanya pelet ini menyerang masalah gairah seksualnya. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.